Hari ini kita akan bicara tentang obat-obat anti angina. Jadi para sejawat, para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, anti angina di sini maksudnya adalah untuk angina pectoris atau bahasa Inggrisnya chest pain, nyeri dada bagian kiri yang merupakan ciri khas daripada serangan jantung ya. Di penyakit dalam memang sering disebut angina pectoris, ada yang stable, ada yang unstable, tapi saya tidak menjelaskan itu. Saya akan hanya menjelaskan tentang penggunaan obatnya. Jadi beberapa adalah obat yang dikenal sebagai obat anti angina itu ya. Nah, yang pertama adalah golongan nitrat ya. Ini yang paling populer adalah isosorbit dinitrat yang dikenal dengan nama dagang Sedokar ya, yang biasa dipakai oleh para pasien dengan menempatkan obat itu di bawah lidah, sublingual ya, jadi tablet di bawah sublingual. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana menghilangkan daripada nyeri dada ini adalah karena obat ini dapat mengurangi kebutuhan oksigen jantung dengan menurunkan tekanan pompa jantung serta meningkatkan suplai oksigen miokard melalui dilatasi arteri dan aliran darah ya. Sedangkan kegunaannya atau indikasi angina pectoris serta gagal jantung kongestif atau DECOM ya, cordis. Kontraindikasi adalah hipersensitivitas. Efek samping yang paling sering adalah nyeri kepala, mual muntah, takikardi. Jadi detak jantung bertambah cepat, hipotensi dan palpitasi ya. Interaksi alkohol meningkatkan efek hipotensinya. Jadi hati-hati kalau penggunaan dengan alkohol ya. Termasuk obat batuk karena obat batuk itu zat penghantarnya biasanya alkohol. Dosis itu yang sublingual 5 sampai 10 mg per hari, kalau yang oral bisa sampai 4 sampai 10 sampai 30 mg per hari. Itu isosorbit dinitrat. Jadi dikenal dengan nama dagang Sedokar ya. Nah, yang kedua adalah golongan nitrat nitrogliserin ya. Mekanisme kerjanya menurunkan tonus vena sehingga menurunkan resistensi vaskular periferal ya. Yang indikasinya juga untuk angina pectoris bisa untuk hipotensi dan gagal jantung kongestif. Kontraindikasinya justru nggak bisa untuk myocard infarction, anemia berat, glaukoma sudut terbuka, hipotensi postural, tekanan intrakranial yang meningkat, serta perikarditis ya. Kemudian efek samping sakit kepala, pusing, hipotensi, takikardi, mual muntah, palpitasi dan nyeri perut. Interaksi seperti tadi dengan isosorbit dinitrat ini juga dengan alkohol ya, tapi ditambah kalsium antagonis meningkatkan efek hipotensinya. Kalsium antagonis salah satu bentuk daripada obat antihipertensi lainnya ya. Dosis dewasa 2 sampai 3 kali 2,5 mg per hari. Selanjutnya adalah penghemat beta atau beta blocker ya. Yang pertama dikenal adalah atenolol, mekanisme kerja pengurangan curah jantung disertai vasodilatasi perifer, efek pada reseptor adrenergik di susunan saraf pusat, penghambatan sekresi renin akibat aktivasi adrenoseptor beta 1 di ginjal. Indikasi ini angina pectoris, hipertensi ringan sampai sedang, piokromositoma, tirotoksikosis, serta aritmia. Kontraindikasi, ini yang harus diingat ya, gangguan konduksi AV, atriovena, itu gagal jantung tersembunyi, bradikardi sinus, shock kardiogenik, dan serta anuri. Hati-hati pada penderita asma, ya asma, karena beta blocker akan menambah bronkokonstriksi, diabetes, serta Raynaud phenomenon. Ya. Efek samping nyeri otot, tangan dan kaki rasa dingin, lesu, gangguan tidur, kulit kemerahan, dan impotensi. Ya. Interaksi obat, efek hipoglikemik memanjang bila beri bersama insulin. Jadi untuk penderita diabetes yang tergantung insulin, hati-hati menggunakan obat ini ya, karena hipoglikemiknya akan memperpanjang ya. Serta diuretik tiazid meningkatkan kadar trigliserid dan asam urat bila diberi bersamaan. Iskemia perifer berat terjadi bila diberi bersama alkaloid ergot ya. Angina pectoris dosisnya 2 sampai
50 sampai 100 mg per hari, 2 kali 50 atau 2 kali 100 per hari. Tapi kalau untuk hipertensi 2 kali 40 atau 2 kali 80 per miligram per hari, ya, 5 mg per hari. Yang kedua adalah metoprolol. Ini mekanisme kerja pengurangan curah jantung disertai vasodilatasi perifer, efek pada reseptor adrenergic di SPP, penghambatan sekresi renin akibat aktivasi adrenoseptor beta 1 di ginjal, indikasi angina pectoris, hipertensi, dan myocard infarction. Kemudian kontraindikasi bradykardia sinus, blok jantung tingkat 2 dan 3, cardiogenic shock, gagal jantung tersembunyi, efek samping lesu, kaki dan tangan dingin, insomnia, mimpi buruk serta diare, interaksi obat, reserpin, ini salah satu alpha blocker, meningkatkan efek antihipertensinya kalau diberi bersamaan ya. Dosis angina pectoris 3 sampai 4 kali 50 mg per hari, hipertensi 50 sampai 100 mg per hari. Nah, yang terakhir dari beta blocker ini adalah propranolol ya, walaupun sekarang sudah begitu jarang dipakai, ya kebanyakan untuk mengurangi takikardi pada pasien-pasien dengan tirotoksikosis gitu ya, dengan pheochromocytoma. Tidak begitu jelas, diduga karena menurunkan curah jantung, menghambat pelepasan renin di ginjal, serta menghambat tonus simpatetik di pusat vasomotor otak. Indikasi angina pectoris, hipertensi, aritmia jantung, migrain, stenosis subaortik, hipertrofi, myocard infarction, dan pheochromocytoma. Kontraindikasi shock kardiogenik, asma bronkial, jadi untuk penderita asma harus hati-hati, bradikardi, blok jantung tingkat 2 dan 3, hati-hati pada penderita diabetes, wanita hamil, dan menyusui. Jadi dalam istilah farmakologi, ada kalau dalam bahasa Inggris, ada 3 hal yang harus diingat ya, warning, precaution, dan contraindication ya. Jadi hati-hati itu maksudnya harus kita monitor itu ya. Efek samping bradikardi, insomnia, mual muntah, bronkospasme, agranulositosis, serta depresi. Interaksi obat, terjadi hipotensi berat bila terjadi bila diberi sama reserpin, alpha blocker ya, dan kontraktilitas miokard ya. Kemudian akan tertekan bila diberi bersama kalsium antagonis, phenytoin, phenobarbital, dan rifampicin meningkatkan bersihan obat ini. Jangan lupa untuk para mahasiswa kalau ditanya ya dalam uji, phenytoin, phenobarbital, rifampicin itu termasuk disebut golongan drug inducer yang terbesar ya. Dosis awal pengobatan itu adalah 2 kali 40 mg per hari, diteruskan dosis pemeliharaan 120 sampai 240 mg per hari. Nah, selanjutnya yang sering dipakai juga yang ketiga adalah penghambat kalsium atau calcium channel blocker ya. Ada yang ngomong slow channel blocker gitu ya. Yang pertama adalah amlodipin atau golongan dipin gitu ya. Ada banyak sekali ya golongan dipin ini sekarang ya. Ada amlodipin, pelodipin, nimodipin ya, dikartipin gitu ya, banyak. Tapi yang sering dipakai adalah amlodipin gitu ya. Mekanisme kerja pada otot polos pembuluh darah sehingga terjadi vasodilatasi yang menimbulkan penurunan afterload ya. Indikasinya angina kronik stabil, vasospastik anika atau Prince metal, hipertensi dan aritmia, kontraindikasi hipotensi berat. Nah, yang tidak menyenangkan dari amlodipin ini adalah efek sampingnya edema perifer ya. Jadi edema perifer itu belum tentu jadi gejala penyakit, tapi bisa juga karena efek samping suatu obat gitu ya. Misal contoh juga yang lain, pyrazinamid ya sering menyebabkan bengkak pada telapak tangan gitu ya, sakit kepala, takikardia, refleks, kemudian flushing. Interaksi dengan beta blocker menimbulkan bradikardia dan AV block. Dosis 5 sampai 10 mg sekali sehari ya. Jadi cuma 2 sediaan obat ini amlodipin 5 dan 10 ya. Kemudian diltiazem ini sudah termasuk obat lama ya. Mekanisme kerja menghambat asupan, pelepasan dan kerja kalsium melalui slow channel kalsium gitu ya. Indikasi angina pectoris, hipertensi, myocard infarction, penyakit vaskular perifer,
Kontraindikasi wanita hamil dan menyusui, gagal jantung, kemudian efek samping bradikardi, pusing, lelah, edema kaki, gangguan saluran cerna. Interaksi obat menurunkan denyut jantung bila diberi bersama beta blocker. Konduksi jantung akan terpengaruh bila diberi bersamaan amiodaron dan digoxin. Digoxin ini obat untuk dekom atau gagal jantung. Angina, untuk angina dosisnya 3 kali 30 atau sampai 3 kali 60 mg per hari sebelum makan. Kalau hipertensi 3 kali 30 mg per hari sebelum makan. Nah, ini juga termasuk obat lama Verapamil ya. Verapamil mekanisme kerjanya menghambat masukan ion kalsium ke dalam sel otot jantung dan vaskuler, jadi langsung ke sel otot jantung dan vaskuler sistemik sehingga menyebabkan relaksasi arteri koroner dan menurunkan resistensi perifer sehingga penggunaan oksigen menurun. Indikasi angina pectoris, hipertensi, aritmia jantung, dan migrain. Kontraindikasi gangguan ventrikel berat, shock kardiogenik, fibrilasi atau flutter arterial, blok jantung tingkat 2 dan 3, sick sinus syndrome, dan hipersensitivitas. Efek samping, nah ini tidak menyenangkan dari obat ini adalah konstipasi ya, susah BAB. Ya, hati-hati jadi pusing, mual, muntah, hipotensi, sakit kepala, edema, lesu, bradikardi, kulit kemerahan. Interaksi obat, efek negatif pada denyut, konduksi dan kontraktilitas jantung bila beri bersama beta blocker ya. Dosis 180 sampai 200 mg sekali atau 2 kali sehari. Yang ketiga yang terakhir adalah penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB2 ya. Yang disebut telmisartan gitu. ARB2 sebenarnya banyak ya. Valsartan, kandesartan segala macam, tapi yang dipakai adalah telmisartan. Tapi telmisartan pun di dalam obat sebagai obat anti angina itu bukan first choice tapi second choice ya. Jadi obat ini merupakan obat suportif atau pilihan kedua terhadap anti angina gitu ya. Mekanisme kerja menurunkan tekanan darah sehingga menuruni beban pada jantung, menurunkan beban pada jantung sehingga memperbaiki sirkulasi jantung. Pada jantung efeknya menurunkan progres aterosklerosis, menimbulkan perlindungan dalam jangka panjang ya. Obat ini merupakan obat suportif atau obat pilihan kedua terhadap anti angina. Kontraindikasi hipersensitivitas, wanita hamil dan gangguan hati berat. Efek samping dizziness, lelah, nyeri punggung dan sinusitis ya. Interaksi obat pemberian bersama diuretik hemat kalium menimbulkan resiko hiperkalemi ya. Jadi misalnya penggunaan bersama aldosteron gitu, dan pemberian bersama AINES menurunkan efek antihipertensinya. Dosis awal 40 mg per hari dilanjutkan dosis pemeliharaan 40 sampai 80 mg per hari. Itu dulu, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.